Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah. Oke, setelah sekian lama kita tidak buat video di YouTube, akhirnya kita buat lagi. Kali ini saya akan buat untuk menjelaskan tentang indikator ajaib yang sudah saya gunakan bertahun-tahun, yaitu Stochastic RSI ya. Jadi Stochastic RSI ini adalah indikator yang merupakan indikator leading ya, leading indikator. Jadi sebelum harga muncul ya, indikatornya sudah menunjukkan signal buy terlebih dahulu ya. Jadi saya sukanya yang leading dulu ya. Nah, kalau yang lagging ini agak harga dulu bergerak baru ya indikator. Nah, kalau ini indikator dulu baru harga bergerak. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat ada osilator ya. Nah, ini namanya Stochastic RSI. Settingannya berapa? Saya gunakan ini settingannya. Nah, inputnya bisa teman-teman lihat ya. K-nya 5, D-nya 3, panjang RSI-nya 8, dan panjang stokastiknya 8. Ya, ini berdasarkan dari harga close ya, hitungannya berdasarkan dari harga close. Nah, jadi dapatnya seperti ini ya. Ya, dapatnya seperti ini ya. Jadi lebih sempit untuk jarak antara stokastiknya dan RSI-nya ya, yang warna merah ini. Nah, jadi simpelnya ya, untuk penggunaan stokastik RSI ya, simpelnya yang pertama ya, fungsinya dulu ya. Fungsinya dari stokastik RSI ini untuk menunjukkan dia posisinya sudah jenuh beli atau jenuh jual ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah jenuh jual ya, kondisi stokastik RSI-nya itu nilainya sudah mendekati 0 ya. Seperti kemarin contoh IHSG ya, indeks harga saham gabungan turun terus kan ya, dari awal Mei di tanggal 9 saat opening market setelah libur panjang dia turun terus ya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada ya, sudah ada fase penurunan di sini ya. Di sini udah ada sinyal duluan ya di tanggal, kita lihat. Nah, di sini udah ada dead cross ya. Dead cross sudah terjadi di tanggal 18 April ya. Jadi sebenarnya sinyalnya sudah ada bahwa IHSG ini bakal turun loh ya gitu ya. Jadi sinyalnya sudah ada. Nah, di tanggal 9 dibuktikan IHSG semakin turun ya setelah dia menembus area oversold-nya ya. Oversold-nya di area aman, oversold-nya di atas angka level 20 poin ya biasanya ya. Di level 20 poin dia lebih turun lagi ternyata setelah itu ya. Nah, sampai mana biasanya kalau sudah tembus ini biasanya akan mendekati titik 0. Nah, terjadilah di sini mendekati titik 0. Nah, nah jadi ini dikatakan oversold ya. Oversold itu jenuh jual ya. Jadi orang-orang sudah jenuh jual, sudah merasa ini tuh sudah terlalu dalam penurunannya sehingga ada potensi untuk membalik arah ya, seperti itu. Nah, contoh ini seperti ini juga. Nah, ini dikatakan sudah jenuh beli juga, artinya kenaikan harganya sudah terlalu tinggi ya, sudah terlalu tinggi. Sehingga di sini dikatakan jenuh beli ya. Nah, ada batas-batasnya ya kalau untuk jenuh beli dan jenuh jual. Di sini level atasnya itu ada di level 80, kalau di level bawahnya itu ada di level 20. Biasanya seperti itu ya normalnya. Nah, jadi belinya ketika apa? Beli ketika mulai ada golden cross. Nah, ini kalau kita lihat memang golden cross-nya mulai ada di tanggal 18 Mei. Nah, jadi kita masih ada kesempatan sebenarnya ya. Kita sudah melihat IHSG sudah naik 3 hari berturut-turut ya. Jadi golden cross-nya 18 Mei. Nah, di hari berikutnya kemarin di tanggal 9 dan tanggal 20 Mei jadi sudah
bisa mencari saham-saham yang membuat IHSG naik. Contohnya kemarin apa? Yang membuat naik Goto ya, dan saham-saham teknologi lainnya ya yang mengangkat harga IHSG. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi ya dari stokastik RSI. Jadi penggunaannya sangat gampang ya untuk stokastik RSI ya. Ya, beli ketika di bawah, jual nanti ketika stokastik RSI-nya di atas, atau ya stokastik RSI-nya membentuk dead cross. Dead cross itu di mana? Ya, di mana harganya di mana garis biru menembus garis merah ya. Ke bawah garis merah. Nah, kalau garis biru ke atas garis merah ini dinamakan golden cross ya, signal buy. Nah, kalau kayak gini signal sell. Seperti itu. Lalu bagaimana biar kita tahu ya lebih cepat dibandingkan harganya. Nah, kita tinggal mainkan di time frame. Ya, kita mainkan time frame. Bisa time frame 4 jam lebih sempit, atau time frame 2 jam, atau time frame 1 jam ya. Nah, jadi kita udah tahu duluan nih time frame-nya. Nah, kalau kita lihat pakai time frame 1 jam, ternyata signal buy IHSG itu sudah ada sejak tanggal 13 Mei ya. Jadi nggak telat-telat banget dapat signal buy-nya. Signal buy-nya udah dapat dari 13 Mei. Jadi analisanya dari time frame terkecil dulu ya. Sebagai day trader harus tahu dari time frame terkecil, baru nanti cek time frame terbesarnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari time frame kecil, ini time frame 1 jam, stokastik RSI kondisinya sudah golden cross. Dan sekarang memang kondisinya sudah oversold. Jadi memungkinkan nggak nanti di hari Senin IHSG turun? Ya, memungkinkan IHSG turun untuk jangka waktu 1 jam ya. Nah, kalau jangka waktu 4 jam seperti apa? Nah, 4 jam juga sebenarnya sudah hampir mau dead cross-nya. Coba kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Nah, golden cross-nya sudah ada di tanggal berapa? Bahkan di tanggal 12 Mei kalau kita pakai pakai 4 jam sudah terlihat ada golden cross. Nah, cuma harganya masih turun. Ya, harga masih turun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jika kita melihat dari area golden cross dan dead cross saja ya, serta area oversold dan overbought-nya, area jenuh beli dan jenuh jual. Seperti itu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan stokastik RSI sebagai area untuk melihat pembalikan arah dengan menggunakan divergen ya. Ya, dengan menggunakan divergen. Nah, jadi kita bisa melihat juga nih ya, signal bullish divergen dan bearish divergen. Ya, saya juga sering menggunakan signal ini untuk menentukan arah market selanjutnya ya. Nah, contoh saya hapus lagi ya. Nah, saya pakai 4 jam dulu. Biasanya saya senang pakai 4 jam kalau untuk day trading. Karena signalnya lebih cepat ya keluarnya. Jadi pakai time frame 4H. Atau kalau teman-teman mau lebih cepat lagi tadi pakai time frame 1H ya, 1 jam. Nah, convergent dan divergent. Jadi paling simpel saya melihat divergent itu terjadi kan ketika harganya turun ya, harganya turun, tren harganya ya, ini kan kelihatan ya. Oke, biar saya bisa perlihatkan ya. Jadi tren harganya turun ya dari bawah nih, seperti ini. Tren harganya turun. Nah, tapi tren oskilatornya atau indikator dari stok RSI-nya naik dia trennya. Nah, jadi jika sudah ada golden cross seperti ini ya, dan dia sudah terlihat di sini golden cross ya. Golden cross, tapi kan di sini dia belum naik ya golden cross pertama ya. Nah, tapi pas udah melihat naik, dia seperti ini udah terbentuk kan ya. Titik pertama dan titik kedua. Jadi kita hanya mencari 2 titik penghubung aja. Di harganya titik pertama dan titik kedua ya, ada pantulan dan pantulan kita sambungkan ya, penurunan harga, trennya turun.
Nah, untuk osilatornya atau indikatornya ini yang stokastik RSI-nya kita lihat yang trennya naik. Nah, dari sini kita bisa tahu juga bahwa ya IHSG secara stokastik RSI apa? Bullish divergent. Ya, bullish divergent. Seperti itu. Nah, di sini namakan bullish divergent. Nah, kalau yang bearish divergent gimana? Kita lihat kalau ketika bearish divergent osilatornya turun ya. Osilatornya turunnya. Jadi pilih lembah atasnya ya. Pilih pucuknya ya, puncaknya. Jadi bukan pilih lembahnya. Nah, ini di sini ada titik dan di sini ada titik juga. Nah, seperti itu dia naik ya. Dia trennya naik, titik penghubungnya naik, tapi osilatornya udah mulai turun ya. Stokastik RSI-nya trennya sudah menurun. Artinya ini harus udah hati-hati ya. Warning pertama ya. Jadi waspada nih ketika di sini. Hati-hati teman-teman. Jangan all in. Ya apalagi ini IHSG yang sudah begini. Kalau IHSG yang sudah begini biasanya kepalanya turun ya, semua saham otomatis turun ya, dari market cap terbesar sampai market cap terkecil ya, kecuali memang gorengan-gorengan yang bandarnya nggak ada, bisa aja dimainkan ya, bisa aja dimainkan. Jadi seperti itu ya cara penggunaan stokastik RSI ya, mudah bukan ya. Jadi kita bisa melihat yang polanya bullish divergent dan bearish divergent. Nah kalau ini tadi namanya apa? Bearish divergent. Jadi trennya naik ya, tapi osilatornya turun. Jadi teman-teman udah punya ilmu baru nih ya, stokastik RSI. Jadi simple ya. Jadi bearish divergent dan selanjutnya langsung terjadi penurunan. Nah di sini bullish divergent langsung otomatis naik ya. Seperti itu. Nah, tadi settingannya untuk teman-teman ini ya, 5388. Nah, tinggal dilihat di sini inputnya, K-nya 5, D-nya 3, panjang RSI-nya 8, dan panjang stokastiknya 8. Jadi mudah ya untuk teman-teman mengaplikasikannya ke saham lain. Nah, contoh kita lihat misalkan saham Goto ya. Kita lihat saham Goto. Nah, Goto ini sudah golden cross ya. Kemarin golden crossnya ada di tanggal 17 Mei. Nah, kita bisa mulai spek buy nih ketika mulai ada golden cross. Nah, golden cross ini ya disertai dengan harga naik dan volume naik secara 4 jam. Ya. Nah, ini baru konfirmasi pertama ya, konfirmasi pertama. Nah, nanti konfirmasi kedua di mana di sini. Ketika harga naik lagi dan menembus harga tertingginya ya 4 jamnya. Baru dia naik seterusnya ya. Nah, kalau seperti Goto ini karena dia baru IPO ya, time frame-nya kita buat lebih kecil lagi. Nah, ini dia karena ARB kemarin dia pasti ke titik 0 ya. Sudah ke titik 0. Karena kemarin ARB. Nah, kalau sekarang apakah sudah waktunya untuk beli Goto? Ya kalau pakai 1 jam ini udah dead cross ya. Jadi kalau teman-teman udah beli di sini di tanggal 17 Mei ya, sekarang udah waktunya jual nih di dekat-dekat sini. Ya, tanggal 19 Mei ini udah waktunya jual. Nah, ini bahkan udah turun nih ya. Sudah turun. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah turun. Artinya sudah waktunya jual untuk kalau teman-teman yang menggunakan swing menggunakan stokastik RSI ya. Nah, ini udah waktunya jual. Apalagi kalau misalkan nanti dia turun tembus di bawah ini ya. Nah, ini sudah mulai rawan ya. Nah, yang terpenting kita lihat dari kalau mau disiplin menggunakan indikatornya, buy ketika golden cross dan sell ketika dead cross. Nah, lumayan kan? Dari buy ketika golden cross dan sell ketika dead cross. Golden crossnya di sini, misalkan teman-teman belinya di sini, dead crossnya di harga sini, ya udah dapat 40% dari Goto ya, swing di Goto seperti itu. Atau kita lihat buka ya, Bukalapak. Nah, Bukalapak dia ARB terus, makanya dia sampai ke titik 0. Nah, kemarin golden cross di sini
Seperti itu. Jadi ini sudah bisa teman-teman gunakan ya. Nah, untuk buka ini teman-teman bisa lihat di tanggal 13 Mei juga sudah ada Golden Cross ya. Cuma ini kalau mau aman ya, kalau mau aman ketika Golden Cross-nya sampai nilai stokastik RSI-nya sampai ke level 20 ya. Ke level di atas 20 baru aman nih. Nah, jadi teman-teman bisa ketika level 20 beli, nah nanti jual di mana? Ya, jual ketika ini mulai dead cross. Ya. Kalau misalkan 1 jam kependekan ya bisa teman-teman gunakan time frame 4 jam. Ya. Time frame 4 jam. Berarti kalau belinya di 17 Mei kalau baru masuk di level sini. Beli di 17 Mei di harga 280 dan sekarang sudah titik di overbought ya. Di titik jenuh beli untuk saham buka ya, sehingga ada potensi profit sekitar 10% ya untuk saham buka. Seperti itu ya simpelnya. Nah, buka juga kita lihat kalau pakai time frame 4 jam ini naik ya naik, tetapi oskilatornya dia turun ya. Nah, ini kalau ini oskilatornya turun, harga naik, oskilatornya turun apa? Untuk menandakan apa? Untuk menandakan posisi bearish divergent ya, ini juga turun nih. Nah, ini bearish divergent dengan posisi oskilator turun dan harganya naik. Jadi teman-teman kalau udah menemukan ini waspada aja ya. Udah menemukan ini waspada. Ini teman-teman coba aja dimanapun ya, di saham apapun biasanya akan menunjukkan kenaikan ya. Setelah ini turun ya, biasanya setelah ini turun, setelah ini naik. Nah, contoh bullish divergent juga di sini ada titik di 4 jam ya. Coba kita lebih besar. Oh, di sini belum ada ya. Biar lebih jelas nanti teman-teman perbesar ya. Nah, ininya turun masih. Jadi ini blok bukan ya. Nah, dari sini ke sini. Oh, ini nih. Ini jadi ya. Dari titik ini ya, titik ini ke titik ini. Tuh ya. Jadi ke titik ini ya. Di penurunan ini ya teman-teman lihat dari sini turun 280 ke level 258 ya. Buka waktu itu masih turun ke level itu terus. Nah, tapi oskilatornya udah mulai menunjukkan kenaikan ya. Jadi oskilatornya atau indikatornya sudah menunjukkan kenaikan, artinya ini turun, ini naik ya. Nah, ini bullish divergent. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya naik. Nah, selanjutnya tinggal nanti untuk fiksasinya tinggal lihat ya support resistennya. Kalau dia tembus resisten terus dia bisa naik lebih kencang. Kalau dia nggak tembus resisten dia paling cuma sampai resisten. Tapi lumayan ya. Kalau teman-teman bisa dapat saat seperti ini dari sini sampai sini aja udah dapat 15%. Seperti itu ya. Ada potensi besar ketika mendapatkan jadi teman-teman bisa tahu nih ya saham-saham mana aja yang baru mulai naik ya, baru mau mulai naik ya. Kenapa SSB sering banget dapat saham-saham di bottom ya, bottom yang baru mulai naik ya. Nah, inilah kuncinya ya, kuncinya adalah stokastik RSI ya. Jadi kuncinya adalah stokastik RSI. Jadi saya tidak menunggu konfirmasi di atas dulu. Nah, kalaupun konfirmasi di atas saya udah ketinggalan nih sahamnya, saya nunggu konfirmasi seperti yang lainnya. Nah, tapi saya juga saya lebih senang mencari saham-saham yang turun sudah dalam dan cari dengan kondisi bullish divergent seperti ini. Jadi kesempatannya banyak banget ya bullish divergent ini turun ya. Ini turun harganya. Nah, ini naik. Tuh, dapat lagi kan kayak gitu ya. Nah, ini bakal lebih dulu biasa kan kayak ini turun. Oh, tapi ininya kenapa dia sampai sini udah naik lagi? Ya, padahal dia harganya udah turun dalam lagi. Nah, berarti ini dinamakan bullish divergent. Nah, makanya dia konfirmasinya lebih dulu ya dibandingkan
ya. Konfirmasi lebih dulu dibandingkan penurunan harganya. Ya, jadi sinyalnya itu keluar lebih dulu nih dibandingkan penurunan harganya. Jadi kita tahu nih ini turunnya udah cukup atau belum seperti itu ya dengan seperti ini. Ya menggunakan stokastik RSI saja seperti itu. Oke, ya. Semoga bermanfaat ya signalnya ya cara-cara penggunaan indikator ini menurut saya ini indikator yang cukup ajaib ya, apalagi untuk teman-teman yang mau dapat signal lebih dulu dibandingkan harga penurunan harganya. Ini menurut saya ini lebih menarik ya. Indikator ini cukup menarik dan cukup terbukti ya bertahun-tahun saya sudah gunakan dan memang hasilnya sangat menakjubkan ya. Makanya saya info ya di Instagram ya dari teman-teman SSB Pertamax ini adalah indikator ajaib dan saya tidak menggunakan MACD segala macam karena saya nggak suka yang lagging. Jadi saya suka yang indikator yang leading ya, indikator yang muncul duluan sinyalnya dibandingkan harganya. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, save, and share ke teman-teman kalian yang mau belajar analisa saham ya. Jadi bisa fokus dulu nih ke stokastik RSI. Ya, kalau yang mau masih mendalami cari lagi literatur mengenai stokastik RSI. Mungkin dari saya masih ada kurang-kurangnya. Jadi saya hanya info atau sharing inti-intinya saja agar teman-teman bisa belajar dengan simpel dan mudah mengenai stokastik RSI. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.